Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, setelah 2 dekade tidak mengudara, pesawat sipil N250 Gatot-Kaca karya almarhum B.J. Habibie akan dimuseumkan di Pusat Dirgantara Mandala, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah lebih dari 2 dekade, pesawat sipil N250 Gatot-Kaca tidak bergerak, pada Kamis 20 Agustus, pesawat karya B.J. Habibie ini akan dibawa ke Yogyakarta melalui perjalanan darat melewati Tol Pantura. Pesawat karya anak bangsa yang merupakan kebanggaan Indonesia ini akan dijadikan monumen yang mengingatkan kita bahwa bangsa Indonesia pernah berjaya melalui karya di bidang dirgantara. Pesawat N250 merupakan mahakarya almarhum B.J. Habibie yang didedikasikan untuk negara. Nama N pada kode N250 merupakan kata Nusantara yang berarti diproduksi di Nusantara. Melalui kejeniusannya, B.J. Habibie berhasil membuktikan bahwa anak bangsa mampu memproduksi pesawat di tengah keterbatasan yang ada. Pesawat Gatot-Kaca pertama kali terbang pada 1995 bertepatan dengan HUT ke-50 Republik Indonesia. Pesawat yang dibuat oleh industri pesawat terbang Nusantara yang kini berganti nama PT Dirgantara Indonesia ini sempat tampil dan menjadi idola di beberapa International Air Show. Salah satunya di Le Bourget Paris Air Show 1997. Semua negara dunia melihat kehebatan serta kecanggihan pesawat N250 produksi Indonesia yang menggunakan teknologi canggih fly-by-wire. Sayangnya, keperkasaan Gatot-Kaca harus terhenti saat Indonesia diterpa krisis moneter pada 1998. Proyek pesawat N250 disetop oleh negara akibat krisis ekonomi tersebut. Sejak saat itu, pesawat Gatot-Kaca teronggok di salah satu hanggar kawasan PT DI di Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, pesawat Gatot-Kaca N250, salah satu karya anak bangsa kebanggaan Indonesia yang sudah 20 tahun tidak mengudara, pada Kamis malam melakukan perjalanan terakhirnya melalui perjalanan darat menuju Jogja. Dispenau menyiarkan perjalanan kepindahan N250 dari Bandung ke Yogyakarta secara streaming di Airman TV, FB TNI Angkatan Udara dan YouTube TNI AU mulai Rabu hingga Jumat hari ini pada pukul 12 dan 18 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut perjalanan terakhir N250 Gatot-Kaca ini, kita akan langsung terhubung dengan Direktur Umum dan SDM PT DI Persero, yakni Pak Sukat Wikanto. Selamat pagi Pak Sukat. Pagi Bu. Selamat pagi, Terima Bu. kasih sudah bersedia Maria. bergabung di Selamat Pagi Indonesia, Pak Sukat. Pak Sukat, saya akan awali perbincangan kita dengan bagaimana sudah sejauh apa proses pemindahan pesawat Gatot-Kaca ini ke Yogyakarta dan kapan kiranya masyarakat bisa menyaksikannya di museum? Alhamdulillah. Saya awali dengan ucapan terima kasih dulu Bu kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan yang telah menetapkan tanggal 7 Agustus status daripada pesawat PA1 N250 Gatot pada TNI AU. Yang kedua, pesawat penting yang pernah mengudara sampai ke Perancis Air Show itu nanti statusnya ditetapkan kepada 8 dan termasuk PA3 dan lain sebagainya. Sedangkan PA01 itu ada di Jogja, insya Allah setelah tanggal 25 diresmikan oleh Panglima TNI AU, Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AU, maka beberapa hari kemudian bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat. Oke, nah yang juga menarik kan pesawat ini mengikuti beberapa sejarah di event-event internasional. Tapi 20 tahun tidak bisa beroperasi. Apa yang akhirnya membuat pesawat Gatot-Kaca ini akhirnya harus dimuseumkan? Dan mengapa dimuseumkannya di Jogja, bukan di PT DI? Ini kita harus berterima kasih kepada Panglima TNI, Bapak Hadi Cahyono, yang saat itu pada tanggal 17 Oktober 2017 itu bersama-sama kami meletakkan pertama kali pesawat Sikumbang. Sikumbang adalah pesawat pertama kali yang dibikin oleh bangsa Indonesia oleh Bapak Nurtanio.
Jadi di Museum Yogyakarta, Dirgantara Mandala adalah museum Dirgantara terbesar se-Asia. Yang ini digagas oleh saat itu Bapak Kaso, Bapak Hadi Cahyadi yang sekarang Panglima, itu menggagas bagaimana anak bangsa terinspirasi tidak saja hanya untuk menjadi di penerbangan Dirgantara, tapi juga di angkatan maupun di airliner, sehingga bangsa kita betul-betul yang muda-muda nantinya punya cita-cita yang lebih besar lagi, terinspirasi untuk membangun republik ini yang berpulau-pulau. Itu semua sepenuhnya adalah gagasan Bapak Panglima Hadi Cahyadi. Nah, Pak Sukat, kapan sih Hadi pesawat Cahyanto. N250 ini terakhir terbang begitu? Dan waktu itu banyak kan pesawat-pesawat lain yang diproduksi pada saat itu. Bagaimana kabar pesawat yang lain, misalnya seperti pesawat Kerincing Wesi? Alhamdulillah, pesawat PA1N250 ini sebetulnya adalah pesawat pertama kali yang first flight disaksikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Soeharto, beserta seluruh kabinet, first flight di Bandung, yang ini sangat monumental dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Sedangkan pesawat yang kedua, itu teknologinya lebih canggih dan fasilitasnya lebih lengkap, itu yang pernah diterbangkan sampai Perancis, keliling dunia lah istilahnya. Itu masih ada di PT DI. Namun dengan dihentikannya program N250 sejak tahun 98, maka otomatis kedua pesawat itu tidak lagi diterbangkan. Berdasarkan hasil audit BPKRI tahun 2009, maka pesawat ini harus ditetapkan statusnya. Maka sejak 2011 kita telah menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban program N250 termasuk aset-aset N250. Terakhir Kemku menetapkan pada tanggal 7 Agustus 2020 pesawat PA1 N250 ini untuk ditempatkan sebagai museum untuk inspirasi generasi muda, sedangkan PA2 diserahkan ke Lapan, di mana mulai tahun 2013 kita bersama-sama ketahui PT DI kerjasama selalu dengan Lapan untuk pengembangan pesawat N219 dan nantinya dilanjutkan sampai dengan pesawat N245 yang sekelas N250. Jadi bangsa ini tidak berhenti. Akan ada produk lain sekelas N250 dengan nama N245 sebagai kelanjutan daripada N219. Jadi PT DI sekarang sedang mengembangkan pesawat yang baru ini. Sudah sejauh apa Pak Sukat kalau boleh cerita? Kita berkewajiban segera menyelesaikan tes artikel untuk mendapat sertifikasi N219. Setelah ini selesai N219, kita langsung masuk bagaimana kita melanjutkan CN235 menjadi civil version. Ini tes desain, konsep desainnya sudah selesai kita selesaikan, tinggal technical design. Nanti bersama-sama Lapan setelah N219 masuk ke pasar, insya Allah 2001-2002, maka kita melanjutkan dengan CN235 Next G atau N245 civil version yang sekelas N250. Dan program ini mendapat dukungan penuh oleh pemerintah sekarang ini untuk supaya mewujudkan kembali kebangkitan bangsa. Tunggu, kira-kira rencananya kapan Pak? Perkiraan? Perkiraan 3 tahun setelah tahun 2001, mudah-mudahan 2004 sudah bisa masuk pasar. Amin, mudah-mudahan dengan dimuseumkannya Gatot Koco ini akan menambah lagi pesawat-pesawat karya kebanggaan anak-anak Indonesia lainnya. Terima kasih Pak Sukat Wikanto, Direktur Umum dan SDM PT DI Persero.